Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam mata kuliah manajemen organisasi. Tema kita pada hari ini adalah pengantar manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok yang harus ada di dalamnya, di mana manajemen tidak akan sempurna, bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa adanya unsur-unsur tersebut. Pitner John F. dan Preston Roberts 1960 mengutip pendapat Harrington Emerson bahwa manajemen mengandung 5 unsur pokok yang dikenal dengan 5M, yaitu man atau manusia atau orang yang melaksanakan manajemen, money atau uang yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen, 3 materials atau material, segala fasilitas yang digunakan dalam manajemen, yang ketiga adalah machines atau mesin yang ada dalam manajemen, serta metode atau methods dalam manajemen tersebut. Fungsi-fungsi manajemen. Harry Fayol 1916 mengemukakan pandangannya mengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Planning atau perencanaan. Segala sesuatu butuh perencanaan, termasuk untuk mencapai visi dan misi sebuah manajemen. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian merupakan cara untuk memberdayakan seluruh unit kerja dalam sebuah manajemen. Yang ketiga, commanding, pengarahan atau pengomandoan adalah arahan-arahan atau instruksi dalam sebuah manajemen. Yang keempat adalah coordinating atau pengorganisasian segala unit kerja dalam manajemen. Dan yang kelima adalah pengontrolan dari seluruh pelaksanaan program kerja atau pelaksanaan semua kegiatan menuju visi misi. Peran manajer. Manajer pada tiap tingkatan harus menjalankan 10 peran yang berbeda, yakni peran sebagai tokoh, pemimpin, penghubung, pemantau, penyebar, juru bicara, wira swastawan, pereda gangguan, pengalokasi sumber daya, dan peran perunding. Kita masuk kepada pengertian organisasi. Robbins 2011 menyatakan bahwa organisasi dipandang sebagai kumpulan entitas nasional sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan yang relatif jelas serta secara bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus bekerja bersama-sama. Kemudian pendekatan organisasi. Pendekatan yang pertama, pendekatan rasional, yaitu para ahli yang mengacu pada pendekatan rasional ini menyatakan bahwa organisasi merupakan upaya pencapaian tujuan melalui pengelolaan manusia. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan natural atau sistem alami. Pendekatan ini dikemukakan oleh Scott 1992 yang memandang organisasi kumpulan manusia yang memiliki kepentingan bersama demi kelangsungan hidup organisasi. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sistem terbuka.
Pendekatan ini berpendapat bahwa organisasi dipandang sebagai satu sistem dari serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan bergantung pada lingkungan organisasi itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara tentang prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip pertama, perumusan tujuan organisasi yang jelas. Tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula sebagai pedoman pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi. Prinsip dasarnya adalah bahwa tujuan merupakan sasaran utama dari setiap aktivitas yang dilakukan. Prinsip kedua adalah prinsip pembagian pekerjaan. Dalam sebuah organisasi, struktur harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pembagian kerja antara pimpinan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya menjadi jelas. Prinsip yang ketiga adalah delegasi kekuasaan. Setelah pembagian kerja melalui struktur organisasi yang ada, maka selanjutnya adalah pendelegasian kekuasaan atau wewenang dari pimpinan kepada bagian-bagian di bawahnya. Kemudian prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat adalah tingkat pengawasan. Tingkat pengawasan dalam sebuah organisasi haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama agar dalam menjalankan tugas-tugas organisasi yang telah diberikan berjalan sesuai rencana dan maksimal. Dan terakhir adalah jenis-jenis organisasi. Jenis organisasi berdasarkan jumlah orang yang memegang kepimpinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk tunggal dan bentuk komisi. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.